tetapi kemudian waktu itu tidak ada kitab yang menjelaskan. Qul ya adim antal adim qad hammana hammun adim. Kalau ada orang tidur matanya merem lalu takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Allah lah yang telah mempertemukan kita dan menjadi kita lebih istiqomah dalam memeluk agama Islam. Kedua kalinya selawat berbingkai salam kita haturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Rasulullah SAW, yang mana yang telah mendidik kita menuju jalan yang lurus, yaitu jalan Shirathul Mustaqim. Ibu-ibu semuanya, selamat datang di hari ketiga pesantren Kilat Mualaf. Di hari ketiga ini, apakah semua masih sehat? Siap menuntut ilmu lagi? Bawa pulpen? Bawa buku? Oke, hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustadz Dr. Usman MPDI. Beliau adalah pakar dan di bidangnya untuk sholat. Ya, insya Allah beliau sudah menyiapkan kitabnya. Kalau kita tidak bisa baca mungkin. Ya, kitabnya kitab Arab. Jadi beliau memang pakarnya dan di bidangnya untuk tata cara sholat menurut Rasulullah SAW. Jadi hari ini materi kita tentang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Rabbul Arsyil Azim, Rabbus Samawati wal Ardi, dan semoga saja kita termasuk umat-umat yang dijaga oleh Allah dalam Islam wal iman. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan kita, rujukan kita dalam beraktivitas ibadah dan sosial. Bapak Ibu yang kami muliakan, mobil khusus Ustadz Zamanhuri, ini saya melihat surga di wajahnya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Karena di dalam seluruh penjelasan ulama-ulama kita itu tidak ada yang berbeda pendapat bahwa mereka yang mu'alaf, yang sebelumnya di luar Islam tetapi kemudian masuk Islam, maka dosa-dosa sebelumnya itu gugur. Mulai dari nol lagi. Karena mulai dari nol jangan lalu kemudian buat yang aneh-aneh, perkara yang sangat tidak disukai oleh syarak baik secara fikih, tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sebelum kemudian saya menjelaskan lebih lanjut, mohon izin, nama saya Usman, pendek sama dengan orangnya. Kalau Ustadz Zamanhuri ini panjang, wajar karena tinggi juga. Nah, kalau saya ini ikut orang zaman dulu. Kalau aslinya nama saya itu panjang, tapi karena sering sakit-sakitan, kata orang dulu itu berat sama nama. Maka diambillah yang pendek, diambillah Usman saja.
Di Jalan Kebangkitan Nasional itu Pondok Pesantren Modern As-Sajadah Makiyah. Ya, samping masjid. Betul, Baitul Ifrad masuk. Sebelah kiri kalau masuk. Betul, betul. Ya, Tahu Ustaz ya? Masyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, penting bagi kita mengaji hari ini. Sebelum saya menjelaskan tentang babus sholat, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada yang secara rinci menjelaskan tentang sholat. Rata-rata ayatnya bersifat am atau umum. Aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi dirikan sholat. Tetapi tidak ada satupun ayat yang secara spesifik ini harus tumaknina, harus begini, tidak ada. Maka itu bisa kita dapatkan melalui hadis Rasulullah. Rasulullah itu hadisnya berupa af'al, berupa perilaku, berupa qaul, berupa ucapan atau kata-kata, baik pun berupa takrir atau Rasulullah itu mengiyakan dengan diam. Di af'alur Rasul, bagaimana Rasul melakukan sholat, nanti dijelaskan di sini. Nah, ya. Tetapi kemudian waktu itu tidak ada kitab yang menjelaskan. Nah ini, jadi Rasul itu takbir, setelah takbir membaca iftitah, setelah iftitah membaca Al-Fatihah dan seterusnya sampai salam. Dulu dibiarkan saja, karena waktu itu ada Rasul. Semua hal yang muskil, yang iskal, yang bermasalah, yang ada dalam hati sahabat itu tinggal dikonfirmasi ke Rasul. Ya Rasulullah, ini gimana? Maka Rasulullah langsung jawab. Nah, setelah ke belakang, ini penting adanya ulama, karena ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Maka ulama lah yang kemudian mencatat kitab hadis, kitab fikih, kitab ilmu kalam dan sebagainya. Nah, ulama lah kemudian yang mencatat misalnya bahwa syarat sah sholat itu ada sekian, rukun sholat itu ada sekian, dikarang oleh para ulama. Kemudian jadilah kitab, salah satunya adalah kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Ini kitab fikih namanya, yang menjelaskan tentang tata cara ibadah, baik dari mulai wudu, tayamum, mandi besar, mandi kecil dan sebagainya. Semuanya ada niatnya, semua bukan berpikir ini tumaknina ini masuk apa loh? Gimana saya dapatkan? Saya yakin ibu ini orang-orangnya sibuk semua nih, wajah-wajahnya. Ini tak sempat membaca kitab. Yang tua nih merawat cucunya, belum lagi untuk itu. Karena orang-orang tua itu malas untuk diam biasanya. Ustaz, ada ya yang dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamus salati wa hiya lughatan du'a wa sya'an kama qala Rafi'i aqwalu af'alu muftahatu bil takbir wal muhtatamu bil taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bab atau pasal yang menjelaskan tentang kitab atau sholat. Ya, kitab ini atau pasal ini atau bab ini menjelaskan tentang sholat. Adapun yang dinamakan sholat adalah secara bahasa lughatan itu adalah doa. Karena di semua bacaan sholat itu semuanya adalah berisi doa. Termasuk mulai dari awal takbir Allahu Akbar, itu adalah doa, itu adalah perilaku bagaimana kita ingat kepada Allah. Allah Maha Besar. Di situ Bapak Ibu tidak usah mikirkan yang lain. Mikirkan Allah. Fokus kepada Allah. Jangan pada yang lain, Bu. Karena
disitulah hubungan kita kepada Allah terjaga. Ya. Ibu kalau susah sholat, karena di dalam itu isinya doa yang baik-baik semua. Bahkan di dalam beberapa syair, jadi kalau ibu lihat sholawat itu, Qul ya adim antal adim qad hammana hammun adim. Itu ya Allah, ini ulama-ulama dulu, ya Allah sesungguhnya saya ini betul-betul dalam situasi yang sangat tidak nyaman, situasi yang susah, situasi yang mungkin membuat kita selalu ruwet. Nah, tetapi dengan membaca namamu ya Allah, katanya ulama, semua keruwetan itu akan hilang. Jadi ibu-ibu kalau lagi susah-susah, jangan ingat Usman, jangan ingat Ustaz Damanhuri, jangan ingat Pak Fajar, ingat saja kepada Allah. Nggak usah ruwet. Allah Akbar, Allah, ya Allah, ya Allah. Perlahan, dengan begitu insya Allah malaikat itu kan yang dekat dengan kita ada dua, malaikat raqib dan raqib ini mencatat amal baik, yang ini mencatat amal jelek. Jadi ibu-ibu jangan nak macam-macam, nak berlaku jelek. Ya, karena yang baik dicatat, yang jelek dicatat. Oleh karena itu Allah itu dekat. Ini yang lapor, ya Allah, ini selalu membaca dan menyebut nama Engkau ya Allah. Biarlah nanti sambung pada Allah, semua keruwetannya akan hilang, kebingungan akan hilang. Banyak-banyaklah membaca atau menyebut nama Allah yang oleh Ustaz Damanhuri tadi disebut zikir. Zikir itu ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Yang kedua, yang secara syarat yang dinamakan salat adalah pekerjaan yang dimulai dengan takbir, yang kemudian kita kenal dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Itu adalah definisi dari salat. Secara bahasa dia adalah doa, dan secara syarak, secara fikih disebutkan ini adalah sebuah kegiatan atau pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian saya tidak usah bahasa Arabnya ya, Indonesia ya, biar ibu ingat. Ingat ilmunya, bukan ingat saya dengan Pak Damanhuri. Masya Allah. Salat fardu itu ada 5. Yang pertama adalah zuhur. Kenapa disebut salat zuhur? Zuhur itu artinya terang. Artinya salat zuhur itu dikerjakan di siang hari. Itu namanya, kalau toharah itu bersih. Nah, begitu banyak maknanya. Kalau zuhur ini maknanya terang, artinya pas di siang hari. Nah, itu siang hari normalnya itu terang. Jangan pula itu kalau hujan Pak Ustadz gelap. Bukan itu situasi tidak normal gelap. Normalnya kalau jam 12 itu terang. Itulah kenapa disebut dengan sholat duhur, karena duhur artinya terang. Karena ini adalah kitab lama, kitab klasik, tidak sama dengan sekarang. Di HP Bapak Ibu sudah ada waktu duhur tuh, langsung jam sekian, jam 11 lewat sekian sudah duhur. Di zaman dulu Bapak Ibu, untuk menentukan masuk sholat duhur itu perangkatnya sangat simple, sangat gampang. Maka oleh ulama dulu dijelaskan untuk masuk sholat duhur maka
ditancapkan kayu yang lurus. Nah, kalau sekarang bisa lah ada yang bilang dari lidi. Nah, kalau dulu tongkat kayak pramuka itu kan lurus, Bu. Nah, saya ngomong lurus begini, ngapa pula ibu-ibu saya cengang, jangan nak mikir macam-macam. Pikirnya mana? Tongkat. Nah, terus dilihat. Kalau tidak ada bayang-bayangnya, maka itu sudah masuk waktu sholat dulu. Zaman dulu, Bu, belum ada HP macam-macam. Ibu ini kan luar biasa. Jangan-jangan ibu ini termasuk orang-orang yang shock. Di zaman ibu-ibu, jangankan nak berpikir HP, nak layar sentuh begini, nak mikirkan punya HP sepertinya tak ada. Makanya sekarang dah ada HP layar sentuh, foto macam-macam. Jangan pula dipuas-puaskan. Kata orang sekarang, jangan dipol-polkan. Karena disebut asar karena bertambahnya bayang-bayang dari misalnya tongkat tadi, tongkatnya 1 meter, maka kalau misalnya di bayang-bayangnya juga lurus sama, maka itu sudah waktu masuk asar. Yang ketiga, sholat maghrib. Dinamakan sholat maghrib karena dikerjakan pada waktu tenggelamnya matahari. Waktu itu nanti dijelaskan di sini, itu ketika sudah muncul merah. Jadi kalau mega merah nih, kalau kayak kita di sini nih, matahari dah terbenam, muncul itu kan biasanya mega merah, mendung yang warnanya kemasan, kadang merah, kadang itu sudah. Tapi itu semua ulama sepakat bahwa biasanya maghrib itu ditandai dengan waktuha wahidun wa ghurubus syamsi ay bi jami'il fardhiha wa la yaruddu baqa'u su'ain ba'dahu. Jadi nanti dijelaskan bahwa itu ada waktu yang fajar, bukan fajar ya, tapi mega atau mendung merah itu, kemudian matahari terbenam, itu menandakan sudah waktu masuk sholat maghrib. Adalah sholat isya. Mengapa disebut dengan isya? Karena dikerjakan ketika sudah malam gelap. Isya itu malam gelap, nanti ada penjelasan. Bapak Ibu, kalau penjelasan di sini, ketika tadi sudah gelap maghrib, kemudian mega merahnya hilang dan sebagainya, dan betul-betul selisihnya biasanya antara 1 sampai 1,5 jam, maka itu sudah masuk waktu isya. Sholat yang paling banyak dikerjakan oleh orang Indonesia adalah sholat maghrib. Kenapa? Karena maghrib itu orang semua sudah pulang ke rumah, anak-anak pasti pulang untuk pulang ke rumah. Disitulah baru ada waktu untuk kalau yang duhur, yang asar, banyak yang kerja, yang macam-macam, kadang lepas. Yang isya lebih parah lagi, nanti jam ini lama. Tahu-tahu tidur tembus subuh. Alamak, aku udah sholat isya atau belum ya? Padahal jelas belum sholat isya. Bu, ibu, tidak hanya ibu, saya adalah orang yang pernah paling meremehkan sholat isya. Panjanglah nanti tidur. Tahu-tahu dah tidur, hujan pula. Bertemunlah kita dengan selimut. Itu kadang membuat kita nyaman. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah pas isya, ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa afdhalus shalah fi awwali waqtiha, bahwa keutamaan sholat yang baik waktu sholat itu di awal
di awal waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu siap-siap dah tuh. Kalau tidak bekerja, kalau tak ngapa-ngapa. Tetapi kalau bekerja itu ada ilatnya namanya. Itu ada hal yang membuat terhalang. Itu boleh. Selama tidak berganti ke waktu salat yang lain. Misalnya duhur itu dari jam 12, jam 12 kurang sampai jam 3. Ini boleh ini waktunya sholatnya. Artinya sebelum adzan asar itu kita masih boleh sholat. Kalau nanti gimana Pak Ustadz? Udah takbiratul ihram dapat 2 rakaat lalu masuk waktu asar. Ini diteruskan apa tidak? Teruskan. Sholatnya sah, tetapi memang waktunya yang agak sedikit korupsi. Dosa Pak Ustadz, serahkan kepada Allah. Tapi ini sholatnya sah, selesaikan. Selesai, lalu kemudian duduk dulu 5 menit, langsung sambung sholat asar misalnya. Tapi jangan lalu kemudian saya ngomong begini, ibu-ibu lalu melakukan perkara ini. Nanti ya, sholatnya pun gampang. Sah kata Pak Ustadz Usman. Saya di demo nanti sama Ustadz seperti anak mengajarkan perkara tak betul. Saya dah bilang afdhalus shalah di awwali waqtiha. Jadi salat itu yang baik di awal waktu. Kalau yang lain baik tidak baik, tetap baik. Namanya salat itu kewajiban. Baik. Ini kita bab salat. Nanti yang waktu-waktu yang khas kita pertemukan lagi. Adapun akhir waktu salat Isya adalah munculnya fajar siddiq. Fajar ada 2 di waktu subuh. Ada fajar kidib, ada fajar shadiq. Fajar kidib ini artinya fajar yang itu terkadang membuat kita tertipu. Fajar kidib itu fajar bohong. Artinya dalam fajar kidib itu fajar atau sinar yang muncul tapi nanti hilang lagi gitu. Itu namanya fajar kidib. Kemudian ada fajar shadiq yang itu muncul memang betul-betul asli. Fajar itu cahaya sinar yang keluar untuk menandakan sebentar lagi ada muncul matahari. Itu pasti ada. Fajar ada 2, fajar kidib dan fajar shadiq. Yang masuk ke fajar shadiq adalah yang betul-betul masuk salat subuh. Selanjutnya adalah sholat subuh. Dikatakan subuh karena dikerjakan pada waktu menjelang pagi. Itu subuh. Dikerjakan menjelang terbitnya matahari, maka itu disebut fajar shadiq. Dulu di zaman dulu syarat sholat ada 3. Syaratnya sholat ada 3. Syurutus sholat salasah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama syarat sah sholat itu yang pertama adalah syarat sah sholat ini yang pertama dia harus Islam. Itu ditandai dengan punya akal pikiran yang pintar, yang bisa. Kalau misalnya balik ini masuknya waktu wajib sholat. Selain dia pintar, selain dia masuk waktu dewasa, itu sudah masuk kategori sah sholat. Yang ketiga punya akal. Maksudnya punya akal di sini adalah bahwa dia tidak gila, dia juga tidak mabuk, dia juga tidak tidur. Kalau ada orang tidur matanya merem lalu takbir,
itu bisa aja disebut dengan ngelindur. Adapun sholat yang disunnahkan ada 5. Ini sholat yang disunnahkan, maksudnya ini sholat yang disebut dengan sholat sunnah muakkadah. Sholat sunnah muakkad yang ingin dikatakan muakkad ini sudah mendekati wajib. Yang pertama adalah, itu ada 5. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan yang terakhir adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Adapun banyaknya sholat sunnah rawatib ada 17 rakaat. 2 rakaat sebelum fajar, artinya qobliya subuh, dan 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sholat fajar atau sebelum sholat subuh. Dulu sholat subuh itu juga disebut sebagai sholat fajar, artinya sholat yang dikerjakan. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, sesudah maghrib, dan 3 rakaat sesudah sholat isya, ditambah dengan witir. Sholat sunat yang di lain rawatib tadi ada 3 yang muakkad. Yang pertama adalah sholat malam, yang kedua adalah sholat duha, yang ketiga adalah sholat tarawih. Ibu-ibu, Nabi Muhammad itu kalau salat saking banyaknya sampai dengkulnya ini yang sujud kepada Allah itu sampai Nah, ibu-ibu, kalau ada enggak yang pernah sholat sampai bengkak? Jangan tanya saya, Pak Ustaz. Pak Ustaz pernah enggak sampai bengkak? Padamu, saya tak mampu, tapi saya melakukan sholat sunnah semampu. Kalau nak semua susah, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah pernah dengar. Menurut Ustadz Usman di dalam penjelasannya ngaji kitab Fathul Qorib, ini Bu dijelaskan waktu sholat ini sunnah muakkad ini. Itu udah pernah dengar bagus. Jadi kalau ada orang lain nak kau tahu enggak sholat ini? Tahu? Biasa. Oh, kalau saya menurut Ustadz ini, kalau ibu bisa langsung keren, gitu. Kau nih itu jak sombong. Saya ngaji langsung ke kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Oh, ada kitabnya. Biar kawannya sama-sama bisa ngaji Fathul Qorib. Jadi ibu paling enggak yang pernah dengar. Biar kalau ada orang nak sok-sok itu, yang nak sok-sok ibu tuh, tak jadi dia. Agak karena sifat sok atau sombong itu hanya wajib dimiliki oleh Allah kepada kita, tak bisa, karena kita orang yang tidak mampu, tidak terlalu. Allah itu maha pintar. Ini adalah takbiratul ihram. Nah, ini Bu, niat sholat itu oleh hadis Nabi Muhammad disebutkan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tergantung nih, innama a'malu bin. Maka kalau ibu nak sholat maghrib, jangan nak macam-macam. Sholatnya sholat maghrib, tapi niatnya sholat subuh. Pernah oleh karena itu ulama-ulama kita ada yang berbeda pendapat atau berbeda pandangan. Ada yang mengatakan bahwa kita sebelum sholat itu sunnah
boleh melafazkan niat. Ya kan? Sebelum sholat maghrib, maka kita niatkan melafazkan sholat maghrib agar nanti ketika kita sudah takbiratul ihram usolli fardhan maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman misalnya. Nah, itu baru Allahu Akbar, itu boleh kita lafazkan dulu. Kalau tidak lafazkan gimana Ustaz? Tak apa-apa, tapi biasanya itu banyak yang berganti lupa begini. Jadi nyaman. Jadi bagaimana takbiratul ihram? Di sebagian ulama sepakat, sebagian besar ulama sepakat, khususnya Syafi'iyah, itu takbir itu biasanya kalau Al-Qur'annya adalah kuping Allahu Akbar. Kalau gini ya sama Ustaz, ada orang yang sangat santai salahnya Allah Akbar. Posisi tangan mana Ustaz? Kalau sebab ada hadis yang mengatakan begini, di atas perut, ada yang perut, ada yang di bawah perut, itu ada yang kemudian miring ke kiri. Ulama kita itu boleh sah. Tetapi kita ambil yang banyak, yang jumhur ulama saja, yang itu salat di perut. Yang tidak boleh, kata Ustaz Dasat Latif, yang berpindah Allahu Akbar. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau sudah begini. Bagi sebagian madhab yang begitu banyak madhab fikih di dunia ini, tetapi yang bertahan sampai sekarang dan banyak diikuti oleh para ulama adalah madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Di sebagian madhab, sholat itu ada yang Allahu Akbar, tangannya langsung begini. Biarkan saja. Jangan lalu ibu-ibu nuduh, sesat nih. Jangan. Karena madhab fikih itu yang tak boleh adalah Allahu Akbar sambil begini. Nah, itu sesat kok. Nah iyalah TikTok apa, nah itu tak boleh. Allahu Akbar masih begini boleh. Jadi jangan heran ibu, ya, jangan heran. Allahu Akbar. Ini baru takbiratul ihram. Kalau di Mekah banyak tuh yang langsung lurus tangan dia. Langsung bisa. Betul Ustaz. Kalau juga ada ibu kemudian misalnya ada yang sangat aneh-aneh takbirnya. Nah, ada yang orang yang terkadang memang dia ada rasa was-was. Tapi itu kan orang urusan sholat itu senyamannya orang. Ada yang begitu ada. Kita pakai yang biasa aja, Allahu Akbar langsung ya. Nah, ini yang takbiratul Nah, sebentar lagi 5 menit lagi selesai, setelah itu doa. Mohon izin Ustaz. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Bapak Ibu, membaca Al-Fatihah itu harus jelas makharijul hurufnya. Tidak ada bacaan di dalam Al-Quran, tidak ada bacaan dimanapun di dunia ini yang sama dengan Al-Quran. Wabil khusus Al-Fatihah. Ada makharijul hurufnya. Dan ibu dengarkan, semuanya mendapatkan manfaat yang baik. Dan ibu ingat, dan semoga saja Allah memberikan keberkahannya serta hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahil ma'unah ila thoriqil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah Robbil Alamin. Selama 3 hari kita ikut pesantren kilat, banyak dapat ilmu. Kesan dan pesan sangat berkesan karena banyak ilmu tadi yang dapat dari para guru, dan pesan semoga tahun-tahun berikutnya akan ada lagi pesantren kilat seperti ini. Terima kasih untuk donatur yang telah berbagi tadi, Bapak yang kurang tahu namanya tadi. Ya, pokoknya yang tadi memberi amplop tadi. Pokoknya yang telah Donatur lah. semoga dimurahkan rezeki, diberi kesehatan, dan dilancarkan segala urusan dunia dan akhirat. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daun keladi, habis kasih minta lagi.